Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ayo Berkisah, di mana kita akan berkisah tentang banyak hal di sini. Baik kita berkisah tentang tokoh, peristiwa, sejarah, atau kejadian unik lainnya. Tapi sebelum kita berkisah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini ke teman atau saudaramu jika kamu merasa pembahasan yang akan kita bahas pada video ini bermanfaat. Audio Jungle. Proses pengumpulan Al-Quran dalam mushaf yang kini dibaca oleh seluruh umat muslim di segala penjuru dunia tak lepas dari peran para sahabat Rasulullah. Pada masa penurunan wahyu, dua metode digunakan untuk mengumpulkan Al-Quran, yaitu menjaga melalui hafalan para sahabat dan melalui tulisan. Dalam hal penjagaan Al-Quran melalui tulisan, Rasulullah memiliki sekretaris pribadi yang ditunjuk langsung oleh beliau untuk menuliskan wahyu yang turun. Salah satu di antaranya adalah Zaid bin Sabit, yang sekaligus ditunjuk oleh Abu Bakar untuk menuliskan Al-Quran ke dalam satu mushaf, dan yang ditunjuk oleh Utsman untuk menuliskan Al-Quran ke dalam satu jenis bacaan. Zaid bin Sabit terakhir dari seorang wanita Bani Nazar yang bernama Nawar binti Malik bin Sirmah bin Malik bin Adi bin Al-Nazar. Menjelang kelahiran Zaid, wanita ini bermimpi berdiri di sisi Ka'bah sambil menikmati kiswah atau sutra berwarna kuning dan hijau penutup Ka'bah. Tak hanya itu, setelah melahirkan, ia melihat pancaran sinar dari bayinya yang menerangi sisi rumah. Zaid tumbuh besar bersama saudaranya, yaitu Yazid. Ia pun sangat disayangi oleh ibunya dan orang-orang di sekitarnya. Mereka berdua dididik untuk menjadi pahlawan yang kelak akan membela kaumnya, yaitu suku Khazraj, untuk berperang dengan musuh bebuyutan mereka, yaitu suku Aus. Sejak kecil, Zaid telah merasakan kejanggalan yang dilakukan oleh ayahnya ketika menyembah berhala di depan rumah mereka. Apalagi ketika ayahnya tidak sengaja membentur berhala hingga jatuh berserakan. Pada usianya yang ke-10 tahun itulah, ayahnya pergi ke medan perang untuk melawan suku Aus. Tanpa disangka, itulah pertemuan terakhirnya dengan sang ayah. Sepeninggal ayahnya, Zaid menjadi salah satu seorang anak sengsara di bumi Yathrib. Namun, ibunya senantiasa mendukung putranya, terutama untuk belajar. Ibunya mengirimnya untuk belajar pada seorang guru. Pertama kali ia mampu menuliskan namanya sendiri, ibunya sangat bangga dengan itu. Mereka tak pernah mengira bahwa kemampuan Zaid menulis itulah yang akan membawanya pada proyek besar penulisan kitab suci yang kekal sepanjang masa. Bertahun-tahun ia belajar membaca dan menulis pada gurunya, yang tak lain merupakan tetangganya sendiri. Namun ia tak pernah belajar tentang berhala-berhala yang mereka sembah. Hingga pada suatu hari, penduduk Yathrib gembira menyambut kedatangan tamu dari Mekah. Mereka tak lain merupakan rombongan Rasulullah SAW. Kedatangan mereka membuka hati penduduk Yathrib untuk menerima cahaya Islam. Tak terkecuali Zaid dan ibunya. Bahkan ibunya tercatat dalam jajaran muslimat generasi awal. Zaid kecil juga telah turut serta membantu pembangunan Masjid Nabi. Dalam mempelajari Al-Quran pun, Zaid memiliki semangat yang tinggi untuk menghafalnya. Pada usia 11 tahun, ia dibawa oleh pemuka Bani Nazar ke hadapan Rasulullah. Di hadapan Rasulullah, Zaid kecil melafalkan surah-surah yang telah dihafalnya. Rasulullah pun menyambut dan menyalami Zaid penuh kehangatan dan kebapaan. Beliau menyimak bacaan Zaid yang dilafalkannya dengan suara merdu dan jernih. Ketika usianya menginjak 13 tahun, perang berkecamuk di medan Badar. Kala itu, Zaid memiliki keinginan untuk turut berjihad. Namun ia dilarang oleh Rasulullah karena belum memiliki pengetahuan dan pengalaman untuk berjihad. Begitu pula pada tahun berikutnya, ketika perang kembali berkecamuk di Bukit Uhud. Rasulullah masih melarang Zaid. Akhirnya selama menunggu medan tempur berikutnya,
Ia mengerahkan dan melipat gandakan tenaganya untuk menuntut ilmu dan menghafalkan Al-Quran. Barulah pada usianya yang ke-15 tahun, Zaid diizinkan Rasulullah untuk membantu menggali parit pada perang Khandaq atau Handak. Kecerdasan dan ketelitian Zaid menjadikannya mendapat kepercayaan dari Rasulullah untuk menjadi salah satu seorang pencatat wahyu. Setiap ada ayat Al-Quran yang turun, beliau mendiktenya kepada Zaid yang lalu dicatat di atas lempengan batu, pelepah pohon kurma, atau lembaran kulit. Catatan-catatan inilah yang kelak akan menjadi rujukan resmi proyek kodifikasi Al-Quran. Sementara itu, Rasulullah juga membuat perjanjian dan kesepakatan dengan pihak Yahudi, yaitu kaum Yahudi dikenal telah memalsukan dan mengubah kitab mereka. Untuk itu, Rasulullah meminta Zaid untuk mempelajari bahasa Suryani dan Ibrani. Hanya dalam jangka 15 hari, Zaid telah menguasai dua bahasa tersebut. Zaid telah mendampingi Rasulullah untuk mempelajari dan mencatat ayat-ayat Al-Quran. Ia juga mendapat penghormatan dan dimuliakan. Ia alim dan termasuk juru fatwa yang menguasai fikih dan syariah. Ia sebanding dan pembesar-pembesar sahabat-sahabat yang lain seperti Ubay bin Ka'ab, Mu'adz bin Jabal, Abdullah bin Mas'ud. Bahkan Nabi pernah bersabda, orang yang paling ahli faraid di antara kalian adalah Zaid bin Sabit. Begitu pula pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, perang Yamamah yang menyebabkan banyak penghafal syahid menggerakkan hati Umar bin Khattab untuk mengusulkan penulisan Al-Quran kepada sang khalifah. Dalam hal ini, Zaid bin Sabitlah yang bertanggung jawab atas proyek penghimpunan Al-Quran pada masa khalifah Abu Bakar ini. Begitu pula pada masa Utsman bin Affan. Semakin meluasnya wilayah pemerintahan Islam berdampak pada pemeluk Islam yang tidak hanya berasal dari bangsa Arab saja. Hal ini menyebabkan timbulnya perbedaan bacaan Quran di kalangan umat Islam. Atas usulan Hudzaifah, Khalifah Utsman bin Affan memerintahkan untuk menuliskan naskah Al-Quran ke dalam satu bacaan. Naskah tersebut ditulis dalam beberapa eksemplar lalu dikirim ke berbagai daerah kekuasaan Islam. Dan Zaid bin Sabit termasuk salah seorang yang bertanggung jawab dalam proyek penulisan naskah tersebut. Naskah yang kini dibaca kaum muslimin seluruh dunia. Zaid meninggal dunia pada 45 Hijriah. Tak ada yang tak berduka dengan kepergian beliau. Banyak orang berkata mengenai sosok yang satu ini. Zaid bin Sabit unggul dalam dua cabang, yaitu Al-Quran dan Faraid. Sementara Abdullah bin Abbas pun berkomentar, aku bersumpah demi Allah, kita telah kehilangan ulama besar karena meninggalnya Zaid bin Sabit. Itulah kisah tentang sahabat Nabi Zaid ibnu Sabit. Semoga perjalanan hidup beliau dapat menjadi suri tauladan bagi kita umat muslim di seluruh dunia. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Ayo berkisah dan sampai jumpa dengan kisah-kisah selanjutnya.